Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, how are you, Mbak Nuha? I'm fine. Okay, thank you. So in this video, I will interview someone who has experience as an interpreter or translator. And now, for more interesting discussion, keep watching this video. Oke, makasih Mbak Nuha. Terima kasih atas kesempatannya bisa memenuhi permintaan saya untuk menjadi salah satu narasumber saya di interview kali ini. Oke, Mbak. Kayaknya kita langsung masuk ke pertanyaan nomor satu dulu ya. Mohon Mbak Nuha mohon perkenalkan dulu dirinya. Oke, perkenalkan nama aku Nuhasania Maulida, boleh dipanggil Nuha. Terus aku kuliah di UMY. Nah, kebetulan uh, saya di jurusan bahasa Inggris. Oke, Mbak Nuha kuliah di UM-nya tuh angkatan berapa Mbak Nuha? Angkatan 2001, Kak. 2021. Eh, Ya, Berarti udah semester 4 dong sekarang berarti Mbak Nuhanya. iya betul sekali. Oke, berarti sekarang Mbak Nuha bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia juga berarti ya. Ya dong pastinya, kan orang Indonesia tuh lain. Oke, oke Mbak, nih aku ada pertanyaan selanjutnya. Boleh nggak Mbak Nuha tuh jelaskan bahasa apa yang Mbak Nuha gunakan untuk menginterpreting atau mentranslating? Kan kita di sini bahasnya tentang interpreting sama translating ya. Oke, boleh Mbak kasih tahu ke kita bahasa Ya apa yang Mbak boleh. gunakan? Bahasa apa aja yang pernah saya gunakan di yang berhubungan sama interpretingnya itu. Dulu kebetulan waktu SMA saya di pondok pesantren dan pondok pesantren saya itu menggunakan tiga bahasa ya, Wow, yaitu bahasa Arab, Inggris, dan Indonesia. Nah, kebetulan ya di beberapa kegiatan saya pernah menjadi interpretnya dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya mungkin dalam event-event yang kecil aja sih, kayak kegiatan seperti nonton film atau dalam ruang kelas yang dosen yang gurunya itu menjelaskan dalam bahasa Arab, kemudian beberapa teman tidak mengerti sehingga saya mentranslatekan kepada mereka. oke. Mbak Oke, Nuha boleh di tadi next. eh, tadi tadi apa pesantrennya di mana? Daerah mana? Nggak usah disebutin pesantren daerah mana. Oh, oke. Okay. Pesantren saya ada di Geria Quran ya, jadi emang khusus untuk menghafal Al-Quran kebetulan, makanya mungkin fokusnya ke bahasa Arab. Itu ada di Klaten ya, boleh ke sana dekat Masjid Al-Aqsa. Oh, wow. Mungkin Berarti kita Mbak kalau Nuha udah, namanya Al-Aqsa kayak Palestina gitu ya. ya, berarti Mbak Nuha pernah berada di salah satu pondok pesantren yang fokusnya ke menghafal Al-Quran gitu. Terus Mbak Nuha di sana menggunakan tiga bahasa ya tadi, Indonesia, Arab, sama satu lagi apa Mbak? Tadi Iya, bahasa Inggris ya tadi satunya. iya Oke, betul. Em, masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, Mbak Nuha kira-kira tadi pengalaman Mbak Nuha tuh sekitar kapan sih tahunnya atau kayak pas kapan gitu bisa dijelaskan lebih detailnya gitu Mbak? Mungkin itu kan karena waktu SMA berarti sekitar 2018 sampai 2021. Ya betul. Nah ya itu, dan yang seperti saya jelaskan tadi kalau interpret itu cuma di dua bahasa itu, kemudian hanya di beberapa event yang sepertinya nggak bisa dibilang besar.
Oke, walaupun nggak besar, tapi setidaknya menjadi pengalaman buat Mbak Nuha untuk kayak setidaknya saya pernah menginterpret seseorang atau menginterpret sebuah percakapan gitu. Oke Mbak, pertanyaan Iya. selanjutnya nih, eh, kira-kira Mbak Nuha nih bisa nggak ceritakan pengalaman menjadi seorang interpreter tuh kesulitannya kayak gimana gitu? Apakah kesulitannya memahami bahasa dari targetnya atau sebaliknya nih Mbak Nuhanya yang mengalami kesulitan gitu? Oh, oke. Jadi menurut saya menjadi interpret itu ada senangnya, ada sedihnya. Senangnya itu merasa bangga karena gimana pun kita bisa membantu orang memahami. Jadi kayak seneng aja gitu bisa share ilmu. Tapi di bagian kesulitannya itu karena saya tuh bukan bidang yang saya tekuni, bukan bidang yang benar-benar saya dalami, sehingga kayak vocabnya belum banyak dan kadang merasa takut salah gitu. Ini kalau aku terjemahin kayak gini salah atau benar ya. Jadi kayak masih takut-takut gitu. Kira-kira Mbak Nuha eh, percaya diri itu kira-kira menjadi kunci nggak sih buat menginterpreting tuh? Pasti dong, pasti. Emang harus percaya diri karena misalkan kita apa ya, walaupun mungkin di dalamnya takut-takut salah atau gimana, cuma kita harus tetap pede karena gimana pun kan kita memberitahu orang kalau kitanya ragu, orangnya nanti ikut ragu dong kayak ini dia beneran apa enggak ya, dia bohong atau enggak ya gitu. Aku ada pertanyaan lagi. Misal gestur nih, itu menunjukkan kita sebagai orang yang paham atau tidak tuh kira-kira berpengaruh nggak menurut Mbak Nuha? Sebenarnya kalau menurut saya di gestur itu secukupnya aja sih, karena nggak semua ucapan juga bisa digesturkan. Ya paling tangannya kayak gini-gini aja, gini-gini atau ya udah gitu aja sih paling kalau untuk gestur. Cuma ya gestur itu membuat orang lain jadinya lebih apa ya, membuat orang lain lihat kita relax gitu. Masa kita kayak diem doang kayak orang lagi di apa namanya, lagi di apa ya, kayak masa kita diem doang, kelihatan banget kalau lagi nervousnya, kelihatan banget apa ya, orang jadinya kalau lihat kita itu kan ikut nggak nyaman gitu. Oke, Udah ini sih. aku mungkin dari banyak orang tuh beranggapan bahwa aksen itu juga menjadi salah satu masalah besar ketika kita menginterpreting atau lagi sedang menggeluti interpreter gitu, menjadi seorang interpreter gitu. Kira-kira menurut Mbak Nuha cara memahami aksen atau kayak bisa setidaknya kita memahami aksen mereka tuh kayak gimana Mbak Nuha? Oh, action ya. Kalau saya sendiri dalam bahasa Arab dulu, kalau menurut saya bahasa Arab itu hampir sama-sama aja mungkin, tapi kalau orang Arabnya asli ngomongnya pasti lebih cepat. Kayak orang Inggris juga ngomongnya pasti lebih lancar gitu ya daripada orang Indonesia. Ya. Tapi untuk pengalaman saya kan belum pernah. Jadi tapi kalau dari orang Indonesia yang fasih berbahasa Arabnya emang kadang sulit dipahami. Oke nih Mbak Nuha, ayo kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira apa yang tidak boleh kita lakukan ketika kita menjadi seorang interpreter? Apa tuh menurut Mbak Nuha? Yang nggak boleh kita lakukan, oke, nggak boleh kita lakukan tuh pastinya too much ya, nggak boleh hiperbola. Masa kita nambah-nambahin apa yang interpret kita, apa yang orang kita nerjemahinnya tuh ditambah-tambahin, wah itu menurut aku nggak boleh banget ya, karena ya pokoknya kita bikin aja sesuai, kita terjemahin sesuai, terus ya boleh sih kalau menurut aku di summary gitu boleh, cuma yang nggak menghilangkan hal-hal penting. Terus mungkin kalau di suatu event yang besar
Mungkin pakaiannya harus sopan. Nggak mungkin sih, itu adalah suatu keharusan, emang nggak boleh ya. Jadi pakaiannya harus sopan, karena bagaimanapun kan interpret juga dilihat gitu. Dan kalau penampilannya bagus, ya pasti orang lihatnya juga senang. Kayak Oke. gitu aja sih. Berarti tadi kita nggak boleh too much. Terus yang harus kita perhatikan tuh cara orang memandang kita nanti seperti apa, cara berpakaian, cara kita berattitude ketika menjadi seorang interpreter ya. Oke nih Mbak, Iya, kita kayaknya masuk ke pertanyaan terakhir nih. Pernah nggak terpikirkan untuk mengembangkan kemampuan Mbak Nuha sebagai seorang, pernah menjadi seorang interpreter ini, menjadi sebuah pekerjaan nih buat Mbak Nuha. Jadi sebuah ladang pekerjaan nih buat Mbak Nuha. Gimana tuh Mbak, menurut Mbak Nuha? oke, kalau untuk suatu pekerjaan sebenarnya saya tertarik ya, karena sekarang saya ada di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Tapi seperti yang saya katakan kan tadi, mungkin waktu SMA saya lebih sering bahasa Arab. Jadi kalau untuk bahasa Arab mungkin just for experience. Jadi ya, tapi untuk bahasa Inggris saya ya berencana, apalagi emang sudah di jurusannya dan mendalami gitu. Oke, berarti ini yang bisa saya ambil ilmunya berdasarkan pengalaman dari Mbak Nuha sendiri tuh, Mbak Nuha ini merupakan salah satu mahasiswa waktu pesantren juga ya, pernah pesantren, terus pernah belajar tiga bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, sama bahasa Indonesia. Terus beliau ini pernah di pesantren yang dikhususkan untuk menghafal Al-Quran. Nah, terus pernah menjadi seorang interpreter di sebuah event-event yang kalau mau dibilang kata Mbak Nuha nggak terlalu gede eventnya, tapi setidaknya itu menjadi salah satu tempat di mana Mbak Nuha sendiri bisa menggali sebuah potensi dari diri Mbak Nuha sendiri dan kemudian menjadi salah satu pengalaman yang sangat menarik untuk hidup Mbak Nuha. Nah, Iya, Eh, betul. dan apa yang saya tangkap dari Mbak Nuha jelaskan tadi itu, kita kalau menjadi seorang interpreter itu kita nggak boleh too much, apalagi melebih-lebihkan, apalagi hiperbola ya, itu nggak boleh banget. Terus kita juga harus, karena Mbak Nuha ini sekarang berada di bangku mahasiswa sebagai seorang mahasiswa di pendidikan bahasa Inggris, so yang tadinya dia bisa bahasa Arab, mungkin just to experience saja, nggak bisa punya pemikiran untuk melanjutkan ini ke bidang pekerjaan, tetapi kita lihat ke depannya seperti apa gitu ya Mbak Nuha. Oke Mbak Nuha, terima kasih banyak Iya, ya sudah menjadi betul. salah satu narasumber saya, menjadi seorang Sama-sama. narasumber saya di interview kali ini. Mudah-mudahan Mbak Nuha nggak kapok ya kalau saya ajak interview lagi. Oke, terima Oke, kasih banyak Mbak Nuha. semoga nggak Mungkin ada yang kapok mau ya. ya, Iya, terima kasih ya Mbak sama-sama. Nuha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.